Loh, sekarang ini ya, berapa orang patwal? Untuk anggota sementara total 10 yang dari pusat. 10 orang. Patwal pusat itu 10 orang. Yang dari perkecamatan kita. Oh, ada? Ada. Perkecamatan ada? Perkecamatan ada. Patwal ini awal mulanya itu gimana? Kok bisa terbentuk apa sekarang Patkers ya? Patwal Patkers ya. Dan sampean sendiri komandannya sekarang ya. Mulai dari awal. Gini Mas. Itu awal mulanya pas acara padat-padatnya di Mudu ya. Pas bulan Dzulhijjah, bulan haji. Bulan haji. Acara padat-padatnya di Mudu. Bapak Was dulu menyuruh saya untuk diulang ngembek kiai dan acara bisa kiai yang Mbak Asih. Sementara itu dulu saya sendiri. Oh, berarti awal mulanya emang sampean sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fakerman dimanapun kalian berada. Jadi sekarang kita akan memulai apa ya? Benih podcast istilahnya ya. Tapi lebih ke ngobrol santai dengan salah satu bintang tamu kita. Ngobrol santai dengan salah satu bintang tamu kita yaitu seorang komandan Patwal Fakermania, Mas Ali Wafa. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga tetap sehat terus. Amin, 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 amin. Aktivitas masih lancar? Untuk sementara ini alhamdulillah masih terkondisikan. Aman berarti ya? Aman. Monggo Mas minumannya Mas. Iya, agak untuk cuaca ini agak panas memang ya untuk betul. hari ini. Jadi kita perlu es biar gak panas pikiran, badan juga tidak panas. Biar tetap fresh. Ya, betul. Duh, Mi. Nggak medas ini. Nggak medas. Jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Mudir aja. Mungkin lebih baik. Mungkin lebih baik. Karena ini tak medas ini. Ini tak medas ini. Tergantung amal dan perbuatan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bareng Mas. Nyara. Alhamdulillah. Sejauh ini dari pakai tepak ngawal pakut. Alhamdulillah untuk ngawal mungkin dari sebagian rekan-rekan masih ada yang sering izin ya. Entah mungkin karena jadwal agak mengurang, jadwal lopate padat istilahnya. Jadi mencakannya mungkin setia ngawal duku ngawal beri tina izin. Mungkin saya aktif hanya beberapa lah. Tapi mau sampai TV ki pagun aktif ya? Alhamdulillah untuk saya sendiri pun malam ya. Oh, pun malam. Alhamdulillah. Berpaling nasihat. Amin. Demi mengabdikan diri kepada guru ya kan. Amin. Tapi alhamdulillah juga ki mungkin selama sampean ngawal napa terus lancar, kenapa ada kendala di setiap hal atau di salah satu momen dan ya? Untuk sementara di saat pengawalan lancar-lancar saja. Ya terkadang hanya rintangan untuk di jalur pedesaan. Bung Rosa. Soalnya terkendala BMBO. Mun mobil saya mobil ya. Motor sini. Loh, sekarang ini ya berapa orang patwal? Untuk anggota sementara total 10 yang dari pusat. 10 orang. Patwal pusat itu 10 orang. Yang dari perkecamatan kita ambil. Oh, ada? Ada. Perkecamatan ada? Perkecamatan ada. Cuman memang kalau acara di perkecamatan itu kita hanya mengandalkan di kecamatan itu sendiri. Kayaknya di bagian Burni acara Patwal Burni pasti turun. Oh, acara di Trage, berarti Trage ada.
lo semua patwal dari pusat itu noro kan malam dah ya? Kalau yang pusat saya tekankan tiap malam itu ada bagi yang tidak punya kepentingan. Kecuali ada kepentingan lah ya, izin atau dia sakit atau ada keluarga yang sakit, Ya. itu boleh kita izinkan untuk tidak hadir. Tapi itu terkondisikan meskipun tiap malam itu gak dari pusat gitu. Tetap bisa dikondisikan oleh rekan-rekan baik yang dari perbantuan dari kecamatan ataupun yang dari pusat itu sendiri. Untuk yang dari pusat itu kami dikasih sistem kalau ada jadwal padat gitu ya, kita pengawalan ke lokasi pertama. Di lokasi pertama pertengahan acara, sebagian patwal itu kita berangkatkan ke lokasi kedua. Oh iya. Karena kalau pengawalan di sepanjang jalan, otomatis di jalan itu tidak terlalu macet terus kan. Ada yang lancar. Kalau yang dimacet kita bisa bantu. Kalau yang dilancar itu kita justru malah menghambat. Jadi kalau jalanan lagi lapang gitu, kita itu lepas. Lepas. Kita lepas. Cuman kalau sudah agak macet, kita tetap ngejar di belakang. Otomatis kalau beliau terkena macet, kita bisa nyerobos, nyusul. Kita nyalip lagi. Nanti kita jalan lapang, lancar, kita lepas. Soalnya kita sudah di sana, sudah ada yang menunggu. Ada patwal yang lain gitu, untuk mengantarkan ke lokasi. Nah, gini Mas. Yang jadi pertanyaan saya pribadi, kan undangan Habibul Mustafa, undangan Ranain, undangan Rakaror. Nah kan sampean ngawal Rakaror juga nih, Kikaror juga nih. Untuk Kikaror juga tetap dihandle. Intinya semua keluarga dalam ketika ada acara di daerah Bangkalan gitu tetap dihandle sama bagian patwal fakir gitu. Ya ada yang sebagian yang tidak sih. Kadir, kayak Pak Harun. Oh, soalnya jadwalnya enggak. Nah, kita enggak tahu jadwalnya. Gitu. Kalau ada kabar dari supir, itu sebisa mungkin kita kondisikan. Untuk kita tetap mengawal ke lokasi. Loh, kalau kayak gitu, umpama, misalnya, ada beberapa majelis keluarga itu keluar undangan, nyes undangan Ki. Gimana cara bagi patwalnya nih? Untuk anggota patwal sendiri itu kan banyak. Jadi kita bagi satu personil. Oh, jadi tiap satu anggota keluarga satu orang? Satu personil. Satu personil dari anggota patwal kita luncurkan. Kalau ada kendala untuk anggota itu, istilahnya ada yang banyak yang tidak masuk. Yang habis mengantarkan ke lokasi, itu keluar lagi. Oh, jadi langsung menunggu di penjemputan yang di luar. Oh ya. Gantian gitu. Gantian. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ya kan saya juga mengalami ya gitu. Saya juga personil meskipun sekarang ya lumayan jarang aktif. Ini ada. Ya, begitulah. Karena kesibukan mungkin. Betul. Kalau misal kan di Ahbabul Mustafa undangannya Ranain itu sekarang dari mulai zamannya almarhum itu kan banyak bedung dan nih kan undangan itu banyak bedung lema kadang toman depak sanga dan ini itu gimana cara menghandlenya? Kalau bedung seperti itu kita banyak bedung ya kita menurunkan yang di perkecamatan. Acara di Kokop berapa orang di Kokop? 3 orang. Terus di Kokop ada yang kan kadang berbeda antara Ranain, Kisareng, Rarohit sama-sama di Kokop cuma beda lokasi. Nah kita bagi yang di Kokop. Di Kokop 3 personil, sementara ini di Kokop personil itu ada 3 memang. Yang 2 ke Ranain, yang 1 tetap di Rarohit. Cuma nanti diikuti oleh anggota yang di Jawa. Oh jadi tetap jalan semua gitu? Tetap jalan semua. Mantap. Ada Bendung Surabaya di jam yang sama, insya Allah tetap bisa dikondisikan sama rekan-rekan patwal. Jadi mencar gitu ya? Mencar itu. Ya monggo itu ngalin dharma itu. Ini pun matan jarak bisa membelah raga itu dan. Oh. Beda bahasan teman Kadiri ya. Itu memang sudah terancang mulai dari seperti jam sekarang ini ya, mulai dari siang kita atur untuk yang di kecamatan nyurvei per lokasi. Kalau nanti seumpamanya antara lokasi pertama lokasi kedua itu
berbeda yang mengisi. Satunya Ranai, satunya ya Lora Rohit. Kita itu tetap dibagi. Anggota patwalnya itu tetap dibagi biar sama-sama kita dikondisikan. Nah, kita alih pembicaraan Mas ya. Patwal ini awal mulanya itu gimana? Kok bisa terbentuk apa sekarang Patkers ya? Patwal Patkers ya. Dan sampean sendiri komandannya sekarang ya. Mulai dari awal. Gini Mas, dulu itu awal mulanya pas acara padat-padatnya di Mudung gitu ya. Ya. Pas bulan Dzulhijjah, bulan haji. Bulan haji. Acara padat-padatnya di Mudung. Bapak Was dulu menyuruh saya untuk diulang ngambek kiai dan nih acara bisa kiai yang Mbak Aki. Sementara itu dulu saya sendiri. Oh berarti awal mulanya emang sampean sendiri? Iya. Di dapat pakonan dari Bapak Was untuk jemput kiai karena saya sendiri yang mengerti mudung gitu ya. Oh. Jadi dikawal. Dan alhamdulillah beliau kesukaan. Cara saya ke sana di depan mobil itu alhamdulillah beliau kesukaan dan ya lewat Bapak Wes juga di rumah cek kebentuk patwal paharan ya. Akhirnya beliau merekod ya saya cari Darwis itu sebagai wakil ya. Di Patkers Sejati dulu ya. Sama anak Galis rata-rata memang dulu itu anggota dari Galis sama Mudung kok. Soalnya yang kita kawal dulu lokasi itu Galis, sama area Mudung, sama Kuanyar. Cuma 3 kecamatan dulu. Daerah awal. timur gitu. Daerah timur, daerah selatan. Awal mulanya itu cuma. Pas di acara miladnya Nusa TV yang pertama, kita ada 2021 kalau nggak salah. 2021 September kayaknya. September. Tanggal 17 kalau nggak salah. Beliau mengadakan pawai, kita berinisiatif. Kalau rekan-rekan patwal pawai kita pakaian bebas, itu kayaknya kurang wow ya di jalan raya lalu lintas itu kurang wow. Iya betul. Jadi saya usahakan dulu itu beli rompi. Oh, jadi seragam gitu loh. Nah, buat seragam waktu pawai itu dari Tanah Merah ke Masjid Nurul Sadili Galuh itu ya. Habis itu pas habis pawai untuk rekan-rekan patwal ini nyabis ke beliau itu nyabis. Beliau sampai kaget tuh kan ketemu patwal mon arombi ya gitu udah benar-benar. Pas ya resmi nyamain Patkers Sejati. Jadi Patkers Sejati itu bukan dari kita, memang dari beliau dulu. Patkers Sejati. Jadi ya pas sambil berjalannya waktu berhubung namanya itu sudah Patwal Patkers Sejati ya. Jadi semua acara kita harus ikut. Kalau tidak ikut bukan sejati namanya. Bukan sejati ya, betul. Abal-abal nanti jadi. Terinspirasi dari namanya yang dikasih beliau. Bener. Sejak itulah semua acara di Bangkalan kita cover. Bahkan kita sampai ke Ketapang, ke Nyotes. Sampang, Nyotes kita dulu sampai pengawalan. Dulu kayak itu. Yang paling jauh itu biasanya kita ke Karangpenang kalau nggak salah. Pernah ikut? Karangpenang waktu beliau sudah enggak. Kita enggak ada. Belum terbentuk. Oh belum ya. Yang ke Karangpenang itu yang terakhir waktu milad kayaknya itu kalau enggak salah memang sudah Ranain. Oh iya. Sama Ara Muhammad. Itu kita ikut ke sana. Oh tapi sampean juga ngawal. Ngawal ke sana. Yang pertama kali pengawalan jauh itu besok dapat 2 hari dari miladnya Nusa, kita memang dapat pakonan langsung itu. Disuruh kumpul di 10 di filmnya Ranasi itu, potong tumpeng Nusa, habis itu acara ke Punjeruk di Banyuwangi. Langsung ngawal. Itu pengawalan pertama paling jauh. Di luar kabupaten gitu. Bangkalan. Ya, di luar area Bangkalan. Itu yang pertama kali. Jadi sedikit banyaknya 70% lah mungkin dari Bangkalan ini udah apa Lampian? Alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak yang dilalui. Ya, barokah yang nyata dari beliau.
Ya dulu saya tidak tahu area Bangkalan. Memang ada debuna beliau dulu yang cekak. Gimana? Aculit. Bangkalan ini berdimudung dong. Malih tahu. Gitu betul. dulu. Debuna beliau. Aculit. Bangkalan yang berdimudung dong. Luas. Bangkalan ini udah luas. Luas memang. Ternyata ya sampai ke kokop-kokop yang bundalam itu. Aduh, alhamdulillah saya sudah Tol-ngatol guys. meluncur. Memang untuk kendala untuk rekan-rekan kita di menepi pengawalan sebenarnya Asroh tentang jalan yang berlubang ya parah itu memang jadi keluhan buat rekan-rekan Patwal. Kalau menurut Mas Ali sendiri untuk daerah yang paling sulit dijangkau itu di mana? Nah, untuk daerah yang sulit dijangkau itu ya kayak Konang sendiri gitu. Ya. Konang, Turin gitu. Itu memang kita ya apa ya jadwal keluar kayak kabar urgen gitu udah kayak munggah lesu kita Langsung capek. lesu kita mangkat kan bisa nanti dan pas udah jadwal senyelet aduh Apalagi Ocen. bawa positif Taruh karuan basilan. kan jadwal keluar pun lesu kan bisa belum berangkat memang sudah capek cina di Cukup bismillah. Tapi tetap ngawal kan ya. Asero keng betul. Bukan masalah ngeluhnya, masalah kerjanya. Itulah kehebatan dari rekan-rekan Patwal. Iya. Saya juga Dapat salut kabar, sekarang acara. Dapat kabar besok di sini. Aduh, cara izin enggak? Maaf, tadi ada sedikit trouble di mic, jadi apa ya? Saya keduna Mas Ali nih kan mika rosaki buru apa? Dapat tren ya? Dapat tren. Keng sedot sedot dari dalam tenaga dalam. Suntik di karena semua beda. Apa nomor? Orengah. Ayo kita kembali ke bahasan yang tadi. Dia tadi magele. Jalan. Di keluhan perjalanan. Keluhan perjalanan. Ya sementara memang sedeti keluhannya Cakanca untuk di area pengawalan kebanyakan asro masalah jalan. Cakanca Patwal nih kak sece asrona jika masuk ke pedesaan. Apalagi sisa saya di area kadi Durjen, Kokop nih kak monjan gula mayoritas hampir lebih dari 50% dan ya. Lebih dari 50% kipas tade jalan nyaman sekali. Karena jalannya itu memang yanta ya. Saya tanya ke salah satu rekan-rekan yang dari Kokop, yang tahu baca bang, elang buku nak hanya intermisu itu. Memang kalau di area Kokop itu rekan-rekan banyak yang mengeluh. Area Kokop, ya area Konang gitu. Jadi sementara yang memang jadi keluhan untuk rekan-rekan itu masalah jalur, masalah di jalan rayanya ya. Tapi kalau di jalan yang mulus gitu ya kayak pedesaan tapi jalannya bagus gitu, itu gak ada keluhan. Nggak ada. Itu memang justru kalau ada jalan enak seperti itu kita tetap tancap gas. Ya lihat dari sikon juga sih, kalau jadwal padat kita agak narik. Tapi kalau jadwal udah agak terlalu padat gitu mungkin lebih nyantai ya. Lebih nyantai. Kita tinggal nunggu kode dari supir. Oh iya. Kita sekarang kan main kode dari supir itu. Kan pakai itu apa? Kontak. Hello Tenggu. Pakai hati. Nah, kita juga sudah tersedia hati. Jadi hubungan antara Patwal sama supir itu enak. Lebih terkondisikan. Lebih terkondisikan. Kadang ya memang kita berangkat, entah itu nanti di acara, di lokasi acara itu masih kayak ada pengajian ya, ada maudatul hasanah.
terus beliau masih mau istirahat, kadang kita berhenti di luar. Gila kan, soalnya kan jadwal orang lakar lah padat. Harus ada waktu istirahat juga. Nah, oleh beliau ki, nah apa ki? Ya begitulah. Ya masih nom lah beliau, masih muda. Jadi harus kondisi memang harus tetap stabil, fit. harus fit. Sedangkan jadwal meskipun sekarang nggak sepadat dulu, tapi masih padat. Masih padat. Gitu aja. Jadwal 1 malam 4 itu sudah luar biasa kalau sekarang ya. Iya, soalnya ya begitu. Mengingat memang kondisinya beliau mungkin dari capeknya juga kan ya. Belum terlalu terbiasa. Untuk akhir-akhir ini memang untuk jadwal itu memang sudah mulai padat. Jadi kita memang harus pandai-pandai mengatur stamina. Harus stamina itu memang harus diatur. Jadi ya rekan-rekan patwal itu memang kalau saya akui memang luar biasa. Dari rekan-rekan patwal sendiri itu kalau menurut saya itu luar biasa. Oh, jangan kan sampean, saya aja salut dulu. Apalagi saya gitu. Iya. Apalagi saya. Saya aja sama rekan-rekan yang di luar itu kayak yang rekan-rekan dari Koko, dari 10, dari Galis itu salut saya. Soalnya kayak tidak mengenal lelah gitu. Sesemangat itu gitu. Demi mengais barokah. Ya perlu ditegaskan kembali soalnya banyak ya isu-isu di luar itu banyak. Patwal itu digaji. Iya. Nah, itu juga perlu dibahas itu karena saya mendengar di luaran itu sudah banyak yang membahas itu. Seakan-akan kalian itu bekerja. Kita bekerja. Kalau ada yang nanya ke saya, memang saya jawab. Tan gaji tak galak setia. Kalau budian baik. Cek gebek, aku nak gintung. Seperti itu memang. Karena di kalangan masyarakat yang di luar, kita itu dibacanya dipekerjakan, digaji. Padahal kita benar-benar ingin mengais barokah. Pure ngabdi lah gitu. Caan itu mumpung kesukanin. Bila boleh, kesukanin guru kan gitu. Padahal kan kalian ini kan bukan dari kalangan santri gitu loh, Amin ya. Maaf. Bukan dari kalangan yang mondok. Memang bukan. Tapi kan kualifikasi santri itu kan gak harus mondok sebenarnya, Mas ya. Iya. Enggak, kalau masalah itu ya bahas masalah untuk alumni. Saya sendiri juga bukan alumni dari Dumangan. Istilahnya hanya simpatisan. Nah, itu. Jadi kita dulu gabung di area Fahar, kita ikut sholawat ke sana bersama beliau, sampai akhirnya paringin kesokanin kan gitu. Beliau ada di titik sekarang ini gitu ya. Sampai disuruh bentuk patwal, bahkan seragam pun dulu sama beliau langsung di. Ini seragam yang baru. Kalau ini inisiatif kita buat sendiri. Tapi semuanya punya? Enggak. Oh, hanya saya. Bukan kita sendiri kalau gitu. Iya. Anda sendiri. Ini dari saya sendiri. Ya. Kalau untuk rekan-rekan yang lain sekarang itu patwal sudah punya seragam baru. Mulai dari milad patwal yang kemarin, yang gabung itu patwal bersama itu, milad bersama. Yang terakhir kemarin ini? Itu memang kita ada seragam baru. Warna abu-abu. Jadi gak monoton sama warna hitam? Gak monoton warna hitam, memang biar bersalin. Bersalin. Iya. Asalin. Iya, salin. Maletasku, aduh patwal talin salin, kumpul sekali. Maleta gitu itu. Tapi kumpul kan pintu. Kumpul. Malam. Kadang ya tuh rekan-rekan ini saya juga yang bagus itu rekan-rekan. Malam ngawal. Otomatis rekan-rekan kalau pulang ke rumah itu tidak langsung tidur, kadang jam 2, jam 3 gitu. Itu baru tidur. Kita kembali dulu. Enggak. Gimana? Game. Itu kalau ada acara di siangnya, pagi sekitar jam 9 bangun. Ingat baju kotor itu dicuci. Oh, dicuci dulu. Dicuci dulu jam 11, kering enggak kering dipakai. Kalau kasih. Jadi kadang ada rekan-rekan yang berangkat pengawalan itu bajunya masih basah. Itu banyak seperti itu. Dan kalau sekarang kita sudah punya
baju pengganti ya. Nah, jadi punya bisa seragam. gantian. Bisa gantian. Jadi Bisa bersalin. motor, bisa bersalin. Persalinan lah Ya, istilahnya. persalinan. Persalinan. Ini bahasanya agak gawat ini. Dari kalangan-kalangan tertentu. Dari kalangan-kalangan no celeno ini. Ya melihat dari segi pengalaman tiap malamnya itu kita jelinuk-jelinuk. Ya, jadi mengkondisikan. Mengkondisikan Sampai jadi ke karakter tubuh jadi no otak celeno itu ya. agak bergoncang ya. Sampai lo hedeng kan. Mater itu. Renjek. Ini Memang, mah sana ya. ngawal ada apa? Celana no celeno pas otak kan no celeno. Iki sing ngawal repot. Ah, itu mah repot ya itu. Misal juga loranya itu nanti. Pas nyetir mah misong. Aduh. Memang luar biasa ya untuk rekan-rekan patwal. Itu pun kalau rekan-rekan patwal itu istilahnya siap siaga. Heeh. Kadang jam berapapun itu ditelepon kayak beliau ya Ibu Nyai mau kadang kan kalau Ibu Nyai itu undangan oranain malam, kadang beliau itu miusnya Siang. siang. Rekan mius duluan gitu ya, habis asar kadang. Kita tetap yang terdekat di telepon. Yang terdekat kan sampean? Ya maksudnya yang terdekat ke lokasi. Oh, alah. Otomatis kalau saya kadang kan supirnya itu kayak Mustafa Ahmad gitu ya, supirnya itu kadang pas berangkat itu baru ngasih kabar. Iya, iya. Kadang itu juga cemunggu cambuk kau kan itu loh. Yuk Kan angkat, nah gini, kan gini, gitu. di telepon. Di, ayo ngawal yo. Mangkat rempah. Setia. Nah itu kadang kan kita ada yang belum siap. Iya. Gitu. Ya otomatis yang terdekat lah. Kayak acara di 10 yang terdekat dari 10 itu kita hubungi. Amba esok mason Lora Lamios. Tapi yang penting tetap siaga. Tetap siaga. Itu tetap harus bagusnya ada juga yang ngawal. dari rekan-rekan itu. Siaganya itu loh yang bagus memang. Ya beda halnya sama yang bekerja ya kan ada yang Iya. punya kesibukan gitu. Betul, betul. Jadi ada beberapa rekan memang ada yang jadi kurir gitu ya. Jadi gak semuanya itu siangnya nganggur kan ya? Enggak semuanya. Cukup Mereka saya tetap, aja. tapi kan jualan sampean Mas. Jualan Mas. Jualan Memang sarung. Jualan. Sama sayur ya? Sayur itu di rumah. Oh, gak di sini. Enggak, sayur itu ya usahanya orang tua sebenarnya. Hmm. Kalau usahanya saya itu memang kayaknya belum jodoh. Belum. Mungkin belum saatnya. Ya, tapi ada waktunya juga sih. Insya Allah. Jadi kalau Seiring rekan-rekan berjalannya waktu. semua Farmania mau beli sarung, bisa ke Mas Ali. Ya, Monggo. Langsung dipesan. murah ya? Bisa dibicarakan. Oke, Di spesial kalangan diskon Farmania. Ababul Mustafa. Kalau Abdul Mustafa itu mungkin diskonnya ya 5% lah. 10%, 10%, Oh, 10%. 10%. Lumayan. Lumayan buat pemasukan. Jadi sambil pemasaran ini. Hanya itu sebagai pemasukan. Yang penting ada lah buat kebutuhan hidup. Ya, soalnya kita juga kan butuh biaya di setiap Ya. harinya itu ya. Sampai Kita kontrak kan di sini. Berangkat pengawalan. Ya untuk di sini sementara saya kontrak. Ya, masih belum bisa bikin rumah sendiri ya. Waduh, belum. Kalau mau beli tanah di sebelahnya supir Kiai itu, Mbah Samsul itu di Melaja. Kanan jalan, kiri jalan ada di sana. Bisa beli meteran. Beli 1 meter gitu ya. Iya. Apa 2 meter gitu. Langsung itu seumur hidup. Gak seumur hidup, gak hidup soalnya orang. Rumah masa depan kayaknya sambil ngisap dulu ya. Monggo. Cuaca lagi. Iya, ini juga kan Pagi outdoor. ini. Free smoking kok. Memang untuk rekan-rekan patwal itu jamunya ya ini Mas. Iya. Rekan-rekan patwal itu jamunya ini. Biar gak oleng. Nah, di setiap pengawalan nyampe di lokasi yang dicari pertama itu bukan apa? Rokok. Penting ngudut dulu. Nah, yang Tapi penting gak ngerokok waktu ngawal kan ya? Enggak, kalau kita di Jalan. pengawalan. Memang sebenarnya kalau kita mau merokok itu bisa, Mas. Cuman ribet Mas. Bukan masalah ribetnya. Ya kalau yang di depan merasakan apa ya istilahnya itu cangkolang. Ya. Masa ya di depan beliau kita Rokokan, sambil ya. motoran rokokan kan nggak etis lah gitu. Iya. Cangkolang gitu. Tapi itu Jadi- kan bahaya juga Mas. Bagi yang pengendara belakang, apa itu? Asapnya, abunya itu. Abunya itu. Iya. Ya, kena. Cuma dari kita sendiri yang diutamakan cangkolangnya itu, Mas. Ya, lebih Karena ke kita
etika. Lebih etika ke beliau gitu. Jadi di setiap perjalanan, meskipun kadang kita ya kalau nunggu itu, beliau jadwal padat, kondisi jalan agak sepi. Jadi kan di jalan raya kita tidak ngawal. Itu kita menunggu di titik penjemputan di mana yang sekiranya nanti untuk mobil melaju itu agak sulit. Kita kan menunggu di sana. Kita ngerokok. Kadang pas nyumet, cus, beliau rabu. Buang. Kita jalan. Gak kepikiran eman gitu. Gak kepikiran sudah. Yang penting beliau sudah rawu itu ya. Rabu gas. Langsung itu yang baru nyedot langsung dibuang. Kadang yang di belakang mobil yang untung. Iya, soalnya kan mereka di belakang, jadi enak sambil gini-gini. Santai kalau di belakang itu. Tapi kalau gini mas, masalah safety dalam perjalanan itu saya lihat ya, kok masih ada, ya maaf ya, kok masih ada patwal yang nggak pakai helm gitu. Untuk itu gimana? Beberapa minggu terakhir ini ya, untuk rekan-rekan patwal, alhamdulillah. Semuanya sudah terkondisikan, sudah di safety juga. Kita melakukan penekanan untuk memakai helm. Jadi semuanya sekarang sudah memakai helm. Kalau waktu pertama kali dibentuk ya, jadi kita diwajibkan memakai helm itu dari tahun kemarin sebenarnya itu. Memang ada masanya ranain gitu. Memang sudah diranain ini. Jadi yang tidak memakai helm kita denda. Kita denda. Gimana itu? Push up 10 itu dendanya patwal, denda kecil. Push up 10 sama bayar 10.000 kita masukkan ke kas patwal. Oh, ada kasnya. Di patwal juga ada kasnya, Mas. Jadi 1 minggu kita itu 5.000. Itu kasnya dari sesama patwal apa gimana? Anggota. Dari anggota patwal sendiri. Kita 1 minggunya itu 5.000. Entah itu ada jadwal atau tidak. Yang penting ada itu kas jalan. Ada masuk. Tetap jalan sampai sekarang. Ya alhamdulillah kemarin sudah bisa disumbangkan untuk beli petasan itu di acara Milan kemarin ya. Habis banyak itu. Pusing kemarin itu tadi kas sekali itu patwal. Tapi kan sekarang udah mulai jalan lagi. Alhamdulillah. Ya. Kita patwal itu ada gantinya kok Mas. Insya Allah. Bukan insya Allah, harus yakin. Iya memang kalau kita kebaikan seperti ini memang kadang itu. Makanya kalau sampai berbuat baik yang tidak disangka-sangka. Daunnya kiai dulu itu, daunnya kiai Lambani kan, kalau ada perbuatan baik kita mesti diganti sama Allah. Bukan insya Allah, tapi masya Allah. Pasti gitu loh. Pasti diganti. Yang penting yakin aja. Hakul yakin ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi untuk sekarang safety sama kayak motor-motor, kaki-kaki semua normal, sudah terkondisikan. Kalau seumpama dari kalangan patwal yang di daerah kecamatan itu, apa juga diharuskan peraturan seperti itu? Untuk yang di awalnya itu kan dari perbatasan desa atau kawasan kecamatan gitu ya. Sementara enggak. Jadi masih bebas lah gitu. Bebas untuk yang per kecamatan, karena yang di kecamatan itu sudah selain masuk desa ya, sudah di perdesaannya sendiri, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Ya, jadi yang kalau mau pakai nggak mungkin pas kebut-kebutan kan? Nah, itu memang sudah di jalur-jalur yang santai, sudah hampir nyampe ke lokasi. Lebih bukan nyantai sebenarnya, nggak bisa ngebut. Nggak bisa memang. Nggak bisa. Kalau ngebut ya jalannya kayak gitu. Kasihan Mas. Iya. Kalau meskipun jalannya bagus, kasihan mereka juga kan. Iya, gak enak sama orang-orang juga. Iya, kalau di area perkampungan soalnya banyak yang tidak mengerti. Awam lah istilahnya, masyarakat awam itu memang sulit. Kadang ya bukan 1 2 ya, kita dapat istilah cacian dari masyarakat luar yang belum mengerti. Kalau yang sudah paham, itu langsung bagus gitu. Kan gitu kadang. Kalau yang enggak paham, udah kena besok-besoknya itu. Positif itu sudah. Paket lengkap. Amin lah ya.
Kalau di daerah pedesaan kayak tadi, kembali lagi. Ah, ini kan motor sampean ya? Ah ya. Jadi ini motornya Mas Kebanggaan Ali. ini. Tadi gak ditampilkan di frame. Baru inget pas mic rusak. Lupa tadi gak ditampilkan. Bisa dihidupin bentar Mas. Ini kalau nyala semua ya. Ya nyala. Ini kadang ada kabel yang konslet ini. Tapi orangnya gak konslet kan? Alhamdulillah enggak mas. Tapi agak oleng sedikit memang. Nah itu motornya normal tapi ya? Normal ini mas. Karena cuma memang sementara karena jadwal belum begitu padat, memang disetel selayaknya motor biasa, bukan istilahnya motor pengawalan ya. Tuning gitulah. Oh iya. Jadi untuk sementara memang kita setel santai dulu. Ini buat strobo sama apa klakson speaker itu udah ada izin apa belum, Mas? Alhamdulillah ini sudah resmi dari kepolisian. Resmi. Kita resmi sudah diizinkan melalui Kasat Lantas juga kita sudah ada laporan. Jadi dari beliau itu cuma mendapat pesan. Gimana? Memang kita harus ada tata cara untuk permainan di sirine. Jadi sirine kita tidak selalu paten di permainan sirine itu ya. Jadi seperlunya saja. Dan kita tetap safety memang ya yang ditekankan, juga tetap hati-hati, selalu waspada. Gitu. Soalnya ini pengalaman saya waktu di desa ya. Banyak orang itu bilang gini, monetisa COD apa speaker sirine juga. Takut bader yang sakit, dek rumah patwal jomi akan ditisar, mungkin lagi ngawal kayak itu kan kayak tadi orang bilangnya. Nah, memang betul. Tapi sepengalaman saya yang ikut di jam kayaknya enggak deh. Kalau waktu-waktu jalan kosong itu enggak hidupin ya. Kalau kita mas juga sebenarnya itu di permainan sirine, memang saya tekankan di jalan raya padat kita full main sirine. Kalau lagi padat, macet gitu ya istilahnya. Tapi di saat kita sudah masuk di jalan kecamatan lah istilah, jalan pedesaan, otomatis kita matikan sirine. Kecuali nanti pas mau sampai di acara, istilahnya itu buat tanda lah. Oh iya, betul. Sekitar jarak beberapa meter lah, 50 meter baru kita nyalakan. Itu pun kalau ada kode dari mobil. Kalau dari mobil kita tidak ada kode, tidak ada sirine nyala. Jadi untuk masyarakat yang di luar, bahkan yang bilang tiap di jalur pedesaan sirine bunyi, sebenarnya tidak ada di anggota Patwal seperti itu. Jadi Patwal itu tidak seenaknya menyalakan sirine. Semuanya tergantung juga kode dari supir. Itu pun kalau jalanan padat. Seperti kalau mau masuk ke lokasi, kan kadang banyak kan yang berkerumun di jalanan itu, yang mau masuk itu jadi sulit kita nyalakan sirine. Tapi gak semua anggota Patwal punya sirine kan ya? Enggak. Yang saya pasang sirine di motor Patwal itu cuma 3. Cuma tiga. Jadi gak terlalu berisik gitu? Enggak. Emang ada fungsinya masing-masing. Kita hanya sebenarnya ngasih tanda sih kalau sirine itu. Jadi lokasi kita ngasih tanda, di jalan raya kita bantu mempercepat perjalanannya beliau. Kan gitu. Karena ya kan kebanyakan kadang di jalan raya tuh banyak nanya, kayak supir-supir pickup, ambulan. Saya kadang jawab, lebihan bi ambulan. Kalau ambulan ke rumah sakit, kalau ini ditunggu umat. Kan gitu, ditunggu umat. Ya. Jadi kita bantu untuk dilancarkan. Juga masuk kalau kata saya bukan istilahnya darurat memang ya, darurat. Cuma daruratnya itu bukan ke kayak ambulan, kan itu orang sakit gitu ya. Kalau ini daruratnya biar umat yang menunggu itu tidak jenuh gitu ya. Kadang berpikiran kan dan gitu. Lagi kan itu jadwal itu kan
bukan semalam satu undangan. Iya. Kalau sampai 3 kan, kalau menurut saya sendiri lebih lama di jalan daripada lokasi. Kayaknya memang iya. Soalnya apalagi kalau bulan haji, bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan padat-padatnya lalu lintas. Nah, betul. Jadi di lalu lintasnya kita bantu permainan sirine. Jadi ya sebenarnya kita juga tergantung di prosedur. Kita juga dikasih aturan dan saya rekankan ke rekan-rekan patwal yang lain agar permainan sirinenya itu tidak seenaknya sendiri. Memang akhir-akhir ini ada si beliau ya, ada apa ya istilahnya itu ngasih masukan ke saya. Ada salah satu anggota yang kurang paham di permainan sirine. Kadang memang saya marahi dia, saya gembleng dia. Cuma alhamdulillah untuk saat ini memang sudah agak nurut gitu ya. Istilahnya Sudah bisa dihandle lagi. Meskipun kadang saya kan kayak kemarin waktu ini ada di bengkel, jadi kan saya tidak pakai sepeda itu, tidak ada sepeda, jadi tetap dia. Saya amati, alhamdulillah sudah bisa mengikuti saya gitu. Jadi tidak seenaknya untuk permainan sirine, gitu. Oke Mas, jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi dengar-dengar, sampean ini bukan asli Bangkalan ya? Betul apa enggak? Untuk saya memang bukan asli sini Mas. Saya asli dari Situbondo. Situbondo di Kecamatan Melandingan. Asli? Asli sana. Orang tua? Orang tua semua sana. Jadi ke Bangkalan ini cuma merantau? Orang tua saya cuma merantau dan menetap di area Modung sana. Jadi saya mulai dari kelas 5 SD dulu. Yang merantau ke sini? Pindah ke Madura. Ya udah jadi WNI sampai ini Mas? Sudah. WNM, warga negara Madura. KTP ya dari dulu memang. Jadi pertama ke Madura itu saya sama keluarga memang sudah langsung ngurus surat pindah. Oh, jadi sudah ada di Madura. Nah, jadi sudah memang sebelum berangkat saya sama keluarga itu sudah direncanakan. Memang berangkat bukan cuma mau kerja, langsung pindah. Cuma memang ya setahun sekali kadang ya, pas Idul Fitri itu saya pulang ke Situbondo. Jadi setahun sekali kita pulang, kalau ada apa-apa di sana tetap kita pulang ke Situbondo gitu. Jadi memang bukan asli sini, Mas, perantau. Cuman udah lama di sini. Udah lama. Ya mungkin lah ketupuan belet ini. Lekentelan Maduren bisa Situbondo. Kentelan Maduren, Elang Situbondo nalan. Karena setahun sekali, itu pun kadang kalau saya pribadi paling lama itu 1 minggu. Di Situbondo. Paling lama itu 1 minggu. Keluarga masih sehat semua? Masih lengkap? Alhamdulillah, kalau ibu ya sama bapak masih sehat lah. Alhamdulillah. Soalnya kalau sampean ngawal gitu, pas ternyata dengar orang tua sakit, mestinya kan nggak fokus sama ngawal, bisa jadi pulang sampean. Iya kan. Soalnya juga kemarin bulan puasa yang kemarin itu, sebelum bulan puasa, pas padat-padatnya jadwal, orang tua saya operasi di sini. Tapi sampean tetap ngawal apa? Tetap ngawal, karena saya diizinkan sama orang tua. Jadi orang tua sudah meridhoi sampean? Sudah meridhoi. Dulu itu aslinya Mas, kayak orang tua saya, apalagi bapak ya, dan orang tua yang cowok, itu sangat-sangat tidak percaya. Maksudnya? Saya bersama beliau tiap malam itu, orang tua saya tidak percaya. Soalnya ya non gimana? Ki setelah baru punya warning, kadilo rajukan ponone, supir-supir ki penyasone, cek lereng mursal Mas pasarnya kiai kan di luar akal. Kan dia nikah. Tapi kan itu bukan sampean yang menentukan. Iya memang Mas. Ya siapa tahu hatinya beda gitu loh. Enggak, kalau dulu, tahu. Kalau dulu memang saya akui ke dunia Al-Habsyi saya enggak mau. Dulu itu ada salah satu Fahar Mudung itu selalu ngajak saya tiap malam. Ayo kapsian, tedung nyaman gitu saya jawab. Jadi awalnya terinspirasi dari Fahar itu. Dari Fahar dulu. Terus kan saya lihat dari Fahar Mudung itu
lebur jora, tolong bolong ngetok bermalam ke Cetro-Tawa. Gitu saya mangkat. Ya dari pertama ke sana, oh ngari ternyata. Akhirnya pintu hatinya terbuka Dengan sendirinya. terbuka dengan sendirinya. Terus Tapi kan gini sampai ada disuruh ngawal ya, Mas. ngawal gini. Orang tua saya nggak percaya. Sampai supirnya Kiai Mbah Samsul itu, Mbah Samsul pernah ditanyakan itu. Gimana? Sama orang tua saya. Pas ditanya, siapa sih nyupir? Mbah Samsul. Kayak kok kintar ke Mbah Samsul lah. Itu diwawancarai itu, apa bener tiap malam kayak gini. Ya sama Mbah Samsul pas besoknya itu nanya ke saya. Kaki kenjek meleng ngelambai gitu. Anak apa? Aduh, ya ada yang tuan apa hatanya kok siapa yang kok cai lah kan iya. Tapi kan masa lalu itu lo menentukan masa depan. Memang seperti itu Mas. Saya pribadi ya merasa heran kadang. Kok bisa seterima hati? Nggak bisa sampai kesokanin beliau. Saya sendiri pun seperti itu. Hidayah. Ya, sedikit banyaknya mungkin ke situlah ya. Alhamdulillah sudah bisa. Sekarang sudah kan yang dulu dan bisa sareng beliau tiap malam gitu ya. Menjadi pribadi yang lebih baik lah gitu lah ya. Soalnya saya sendiri pun saya nggak tahu saya ini baik apa enggak. Bahkan kemarinnya itu saya pernah izin sama beliau mau kerja. Alhamdulillah tak kesokan beliau, tetap tak bareng ngaki gini. Bang mau dari kole lah kok, kengja sampai ganggu ke aktivitas sing awal lah. Kalau ada siang ngawal lakon bayangin gini ya, badan pita ini kan gitu saya. Oh lah burung. Pas habis itu saya bilang ke orang tua saya sendiri. Semuanya kan juga masih dari orang tua ya. Iya. Andai saja orang tua saya mengizinkan untuk saya bekerja, mungkin ya saya masih melanggar dari beliau ya. Soalnya orang tua saya sendiri sudah ngasih lampu hijau lah istilahnya. Ya, sampai lebih milih kerja lah gitu. Nah, soalnya pas saya bilang ke orang tua saya, ibu saya sendiri itu saya bilang, "Mon kibi itu mangantai pada ngaking, cek maksa. Tak kok butuh." Nah, betul. Sudah, saya tidak berani sudah melanggar itu, saya tidak berani. Lebih baik lah karena. Bahkan saya itu menyayangkan untuk rekan-rekan patwal yang hilang. Dari dulu itu yang istilahnya waktu masih diresmikan sama beliau. Yang waktu masih waktu yang dulu itu ya, yang mulai dari zamannya almarhum Kiai Fahri itu sampai sekarang, patwal yang lawas itu tinggal 2. Sampean? Tinggal saya sama Darwis. Istilahnya tinggal komandan sama wakilnya aja. Untuk berarti yang lain itu selebut kan? Get out semua. Nggak tahu ada di mana. Ya ada yang kendala merantau. Oh, ada yang merantau. Ada yang belum punya sepeda, belum punya motor lah istilahnya. Loh, kalau belum punya motor tahun kemarin kok bisa jadi patwal? Kan ada rekannya. Oh, jadi ada temennya, bukan pinjem. Gimana? Gonceng. Oh. Dia tetap ikut gonceng. Berhubung yang punya motor itu berangkat, merantau. Jadi dia tidak punya teman. Gak punya motor. Tidak punya motor. Punya orang tuanya juga. Kayaknya itu waktu kemarin itu pernah ada. Entah itu rusak, entah itu dijual ya. Bahkan dia sempat bilang belum ada motor. Memang bilangnya itu kalau ada motor siap bergabung lagi. Tapi ya kan, sementara saya coret dulu. Ya, tapi kan itu bukan kehendak sendiri lah gitu, Mas. Memang berkendala. Berkendala. Iya. Orangnya nggak punya motor ya gimana mau ngawal? Kan? Masa mau lari kan gitu? Ada. Memang ada beberapa rekan yang berkendala itu di motor. Jadi tidak ada motor. Saya off-kan dulu. Ya, kayak sampean kemarin-kemarin tuh motornya digadaikan. Itu mungkin dari saking mumetnya itu ya. Tapi sekarang udah aman. Alhamdulillah ya? aman. Alhamdulillah aman. Ya, tinggal ini sudah diamankan ini. Diamankan. Buruk. Cuman untuk saat ini memang masih standar. Masih standar. Setel kalem lah. Setel kalem. Soalnya masih jalur itu jalur lemut.
jalur lemot, undangan lagi normal sekarang. Normal, masih Bukan belum terlalu apa? padat. Nggak terlalu over. Kalau di zamannya Kiai dulu pernah kan 360 berapa undangan, 362 undangan gitu 1 bulan. 1 bulan itu. Iya. Undangan itu 1 tahun dijadikan 1 bulan. full. Bahkan dulu itu pernah ya di bulan haji kemarin itu, kalau meskipun jadwal banyak mas, asalkan itu satu kecamatan gitu enak. Kayak bulan haji itu meskipun padat, kan cuma berkecimpungan di Mudung. Modung tuh. Jadi istilahnya ngirset cuma kan gitu. Leng-leng nih. Undangan di mana kok Dina? 2 malam isitin. Iya kan gitu. Kalau itu pas Bandung 4 ya, yang satu di Mudung, satu di Socah, satu di, nah itu yang agak pusing ke kepala itu. Undangan 2, cuman satunya di Durjan, satunya di Labeng. Positif itu. Lesok kita mangkat itu. Iya, di saya neng Durjan Lobor Kolsanga, ada Pak ke Labeng nggak 11 positif itu. Itu udah mentok cepat itu. Tapi pernah ya jadwal padat itu dari Sedeng ke Lis itu memang saya ukur dari Sedeng ke Socah. Itu ada Tanain apa almarhum Kiai? Tanain kemarin ini bulan haji, posisi jalur selatan itu padat. Area jalur selatan itu padat. Alhamdulillah dari Galis ke Socah kita bisa tempuh dalam waktu 16 menit. Benar mas. Padat-padatnya jalan 16 menit. 16 menit dari Galis ke Socah. Itu gimana cara ngatur gasnya? Kurang tahu itu saya mas. Apa mobilnya? Motornya terbang gitu? Enggak. Ada tetap apa? Standar itu. Ama nanti motornya ketika full speed keluar sayap gitu. Ini kan setara dengan motornya Siva ini. Jadi ada remote-nya ini. Ada remote-nya, ada baling-baling. Bahkan saya pernah nanya ke Ahmad itu ya sebagai supirnya beliau ya. Terkadang itu speedo di mobil itu sampai 120 atau 30. Itu jalanan Bangkalan loh. Jalanan Bangkalan. Nah, 120 130. Itu kalau di area kayak di Tangkel ke timur, Tangkel ke selatan itu sampai seperti itu. Jangankan 120-nya Pajero ya, mungkinan di 100 di fiction aja ini enggak bakalan nutut mas. Kalau secara akal, secara logika nggak nyampe. Nggak nyampe, soalnya ini Supra mas. 125 cc ini. Ini Honda Supra, bukan Toyota Supra. Vario aja belum tentu nyampe ini. Iya. Ya cuma dibahas lagi ke dalam. Sekernya ini diganti. Ya kalau dilepas standaran mas. Oh, ditune up gitu ya. Nah, ya memang juga berterima kasih yang sama mekaniknya ini ya. Iya. Selaku yang mencari akal terus agar motor itu tetap fit, tetap pandesa, lajunya tetap kencang. Hanya apa ya istilahnya itu ya memang banyak-banyak berterima kasih. Karena sudah bersedia, itu pun kalau saya perbaiki ini tidak pernah dimintai full sama itu. Habis segini mintanya cuma segini gitu. Soalnya dia juga pernah bilang ngampung baru karena itu memang mekanik saya itu bilang kayak ngampung baru. Jadi banyak banget pengalaman sampean dari alhamdulillah, mulai dari awalnya orang yang keterbelakangan mungkin gitu ya. Saya sebutnya aja gitu. Jadi orang yang membaik, lebih baik, terus membaik sampai sekarang ya. Alhamdulillah, semoga aja tetap istiqomah. Amin amin amin. Udah mas, mungkin gitu aja buat para teman-teman seputar Patwal Fakhrmania dari awal terbentuknya sampai sekarang, mulai dari zamannya Almarhum Kiai Fakhri sampai sekarang, Mestep Ngawal, yang mungkin dari pikiran kalian itu ada apa ya, unek-unek gitu, mungkin bisa terjawabkan oleh video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali.